Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Al-Fatih Channel dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia. Materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu tentang menelaah bahasa pada surat pribadi dalam berbagai tujuan, dan yang kedua nanti menelaah bahasa surat dinas ya. Jadi akan kita bahas tentang kebahasaan, aspek kebahasaan pada surat pribadi dan surat dinas. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa. Selesai? Ya, mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari ini dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, lanjut kita ke materi ya. Ini yang pertama yaitu menelaah bahasa surat pribadi dalam berbagai tujuan. Nah, surat itu dituliskan tentunya memiliki berbagai tujuan ya. Nah, tiap tujuan yang berbeda memerlukan kosakata yang berbeda pula. Nah, di sini akan saya contohkan ya, ini ada dari buku siswa ya bahasa Indonesia kurikulum 2013 revisi tahun 2017. Ya, jadi ini buku siswa yang akan yang menjadi bahan pembelajaran kita kali ini. Ya, jadi yang pertama itu tujuannya adalah mengundang ya. Jadi surat pribadi ada yang dibuat untuk tujuan mengundang. Nah, model surat undangan berikut ini ditulis ditujukan kepada seorang teman agar mau tinggal sementara dengannya. Nah, ini contoh saja ya. Ini contoh surat pribadi nih dengan tujuan mengundang. Nah, Jakarta 1 Desember 2015, silakan dibaca ya. Apa kabar Naila? Saya dengar dari Andri kamu akan tes sekolah di ujung pandang dan sedang sibuk mencari tempat kos. Kalau sempat, singgahlah ke rumah. Nah, itu kan udah kata-kata mengundang itu kan. Singgahlah ke rumah kalau sempat. Sebelum kamu dapat kos yang cocok, kamu bisa tinggal di rumah. Nah, ini kan tujuannya adalah mengundang ya. Si Furi ini ya mengundang si Naila ya kan untuk dapat singgah ke rumahnya. Nah, ini yang pertama. Jadi tujuannya adalah mengundang. Nah, setelah membaca surat dengan tujuan mengundang di atas, ada beberapa ciri khas yang dapat kamu temukan. Ciri tersebut terletak pada ungkapan yang digunakan untuk mengundang. Ya kan tadi kan saya sudah sampaikan kan ya. Nah, ungkapan mengundang berupa kamu bisa tinggal itu kan udah ungkapan mengundang ya, atau bisa juga ditulis misalnya bagaimana kalau kamu tinggal. Atau saya pikir lebih baik jika kamu. Nah, itu kan tujuannya sama-sama mengundang. Nah, selain ungkapan mengundang yang ada dalam surat tersebut, ada juga ungkapan lain yang biasa digunakan untuk mengundang seseorang. Ini yang tidak ada di surat tadi ya. Ini contoh lainnya. Misalnya apa? Jika ada kesempatan, singgahlah. Atau kami sangat berharap kamu bisa datang. Nah, ini contoh kata-kata atau kalimat dengan tujuan untuk mengundang, ya. Nah, jika kamu menulis surat dengan tujuan mengundang kepada orang yang usianya lebih tua atau orang yang belum kamu kenal, lebih baik jika menggunakan ungkapan seperti berikut nih. Agak sopan ya kan? Karena memang untuk yang lebih tua, maka kita harus menggunakan kata-kata yang sopan. Nah, seperti ini contohnya. Kami sekeluarga mengundang Bapak, Ibu, Om, Tante untuk datang. Ini kan sudah baku sekali ini, ya. Kami sangat mengharapkan kedatangan Bapak, Ibu, Om, Tante. Bisa juga seperti itu. Atau besar harapan kami Bapak, Ibu, Om, Tante dapat datang ke. Nah, itu lebih resmi lagi, lebih baku lagi. Oke, jadi disesuaikan saja. Jika kamu menulis untuk teman, maka kamu bisa menggunakan kata-kata yang tadi ya. Jika ada kesempatan, singgahlah, atau kami sangat berharap kamu bisa datang. Tetapi kalau ingin disampaikan kepada orang yang lebih tua, ya, kepada orang yang belum dikenal sama sekali, maka gunakanlah bahasa yang sopan, yang baku ya. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua. Tadi yang pertama tujuannya mengundang, yang kedua memohon atau meminta penjelasan. Jadi ada surat pribadi yang dibuat untuk tujuan memohon atau meminta penjelasan, ya. Contohnya seperti ini nih. Model surat pribadi dengan tujuan memohon dan meminta penjelasan ini ditulis oleh seorang anak di Jakarta. Anak tersebut menulis surat kepada sepupunya yang tinggal di Malang. Dia ingin berlibur ke Malang. Nah, ini kita singkat saja bacanya ya. Ini contoh surat yang memohon atau meminta penjelasan. Jakarta 13 Januari 2015. Halo Alfa, bagaimana kabarmu? Semoga segala sesuatunya lancar-lancar saja. Saya sedang berpikir bagaimana caranya
Sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Dayungnya sudah ada. Saya dapat izin ya, juga uang saku tentunya, untuk liburan ke Malang. Saya ingin menikmati indahnya alam di sana. Kalau memungkinkan dan tidak keberatan, saya ingin menginap di rumahmu 4 hari saja. Selain itu, saya juga ingin kamu menemaniku ke museum transportasi. Tolong ya. Oh iya, mau kan jawab surat ini secepatnya agar saya dapat mempersiapkan segala sesuatunya yang rencana baru jika belum memungkinkan liburan ke Malang. Nah, ini surat dibuat untuk pemohon, ya. Jadi yang membuat surat ini, dia memohon kepada si Alfa. Kebetulan si Alfa ini adalah orang asli Malang. Ya, dia ingin memohon ketika dia sudah sampai di Malang, ya kan? Dia minta izin ya untuk menginap di rumahnya si Alfa ini gitu. Selama 4 hari, ya. Makanya di situ kan ada kata-kata kalau memungkinkan dan tidak keberatan. Nah, itu kan sudah menunjukkan apa namanya? Dia memohon, ya memohon untuk tinggal sementara, menginap sementara. Oke? Nah, ini contoh yang kedua. Nah, di sini ada penjelasannya nih. Dalam surat di atas ada beberapa ungkapan yang khas untuk mengajukan permohonan. Ya, tadi kan sudah jelas sekali ya. Kalau memungkinkan dan tidak keberatan, nah, itu ungkapan tuh. Ungkapan mengajukan permohonan dan permintaan. Ya, nah cara lebih jelas lagi, ini kita lihat ya nanti menelaah bahasa dalam surat pribadi. Surat pribadi memiliki ciri kebahasaan yang khas untuk mengungkapkan maksud si penulis. Nah, di sini ada contoh latihan nih. Misalnya, salam. Salam semangat belajar. Nah, itu kan ditujukan kepada teman yang sebaya ya atau seumuran. Kalau atau salam sayang untuk Bunda. Itu kan biasanya kepada orang tua. Salam sayang untuk ayah gitu ya. Jadi kalian harus pintar memilih kata-kata yang sesuai ya dalam surat pribadi. Walaupun surat pribadi itu memang bebas gitu, kata-katanya bebas, tapi harus diperhatikan juga mengenai peruntukannya ya, kepada siapa kamu menulis surat itu. Biar apa? Biar pas bahasanya ya, biar pas bahasanya. Nah, itu contoh ya, contoh latihannya. Nah, kita lewat saja. Langsung kita kepada ini apa namanya surat dinas ya. Nah, ini menelaah penggunaan kata atau kalimat pada surat dinas. Jadi tadi yang untuk surat pribadi itu ada dua ya tujuannya. Yang pertama mengundang, yang kedua memohon. Ya, yang pertama mengundang, yang kedua memohon atau meminta penjelasan, permintaan ya itu yang kedua tadi. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya yaitu menelaah penggunaan kata atau kalimat pada surat dinas. Bahasa yang digunakan dalam surat dinas sebaiknya juga bersifat resmi, yaitu penggunaan bahasa Indonesia baku ragam resmi. Ada sejumlah ungkapan yang dapat digunakan untuk menyatakan permohonan maaf dengan bahasa resmi. Nah, contoh suratnya seperti ini nih. Kalau surat dinas itu agak sedikit berbeda bentuknya ya. Strukturnya sudah beda. Sudah disampaikan dalam video sebelumnya itu struktur ya. Nah, Jakarta 20 Maret 2014. Di sini ada halnya. Keterlambatan pengembalian buku. Nah, ada yang terhormat YTH ya. Nanti ini akan kita bahas satu persatu ya. Penulisannya seperti apa, yang betulnya ya, salah seperti apa. Nah, ini sudah ada contoh di sini. Ya, bisa kalian lihat. Yang terhormat bagian peminjaman. Jadi nggak usah pakai bapak atau ibu lagi di sini, langsung kepada jabatannya siapa di situ. Ya, yang paling berwenang siapa? Yaitu bagian peminjaman, Badan Perpustakaan Daerah. Nah, dengan hormat, terima kasih atas kartu pos yang menginformasikan kepada saya tentang habisnya batas waktu pengembalian buku yang saya pinjam. Saya benar-benar mohon maaf karena belum mengembalikan buku di bawah lindungan Ka'bah. Karangan Hamka setelah surat permintaan pengembalian yang pertama. Saya takut saya tidak punya alasan yang kuat yang dapat saya berikan, kecuali bahwa saya lupa tentang hal itu. Mohon maaf, saya sedang tidak berada di Palembang hingga Kamis mendatang. Namun, saya akan mengembalikan dua buku tersebut pada Jumat siangnya. Jadi sini surat ini tentang permohonan maaf karena si peminjam ini telat untuk mengembalikan buku. Ya, jadi bisa kalian lihat itu bahasanya, kalimatnya ya, sangat sopan, ya, sangat hati-hati. Karena apa? Karena memang si penulis ini merasa bersalah, ya, merasa bersalah. Dia telat dalam mengembalikan buku ke perpustakaan daerah. Jadi seperti ini ya. Jadi surat
dinas itu dari pribadi bisa juga dibuat, tapi tujuannya kepada siapa? Lembaga. Kalau surat pribadi yang ditujukan kepada pribadi juga, itu tidak disebut dengan surat dinas ya. Ya, surat dinas yang lainnya yang dari pribadi kepada lembaga adalah contohnya surat lamaran kerja. Itu juga surat dinas namanya. Ya, baik, ini yang pertama. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, surat dinas memiliki ciri kebahasaan yang resmi untuk mengungkapkan maksud si penulis. Nah, baca kembali beberapa surat dinas pada contoh di atas. Jadi bisa kalian lihat kalimat-kalimatnya, kata-katanya itu merupakan ragam resmi ya. Dan memang dia harus seperti itu untuk surat dinas. Tidak boleh menggunakan ragam tidak baku. Oke? Nah, di sini ada pertanyaannya. Kata apa yang sering digunakan sebagai salam pembuka surat dinas dengan hormat, ya kan? Mengapa salam tersebut yang digunakan? Karena ragam resmi, ya, lebih sopan. Apakah boleh diubah menjadi salam khas suatu agama? Misalnya Assalamualaikum, salam sejahtera, dan sebagainya. Kalau ini boleh, tetapi harus dilihat juga lembaganya. Kalau misalnya kalian mengirim surat kepada lembaga yang umum, lebih baik dengan menggunakan dengan hormat, jangan Assalamualaikum. Ya kan? Kalau Assalamualaikum digunakan kepada lembaga yang memang jelas-jelas di situ identitasnya. Misalnya, kamu mengirim surat kepada MUI. Ya, MUI itu kan Majelis Ulama Indonesia. Nah, itu kan Islam. Boleh menggunakan Assalamualaikum. Ya, tapi kalau yang lembaga umum, ya, seperti yang perpustakaan daerah ini, maka jangan menggunakan Assalamualaikum. Ya, lebih baik menggunakan dengan hormat atau salam sejahtera juga boleh. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi ini nanti akan kita bahas lagi ya semuanya, biar kalian nanti paham. Baik, di sini ada kotak info ya. Ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi. Yang pertama, pilihan kata sapaan bersifat pribadi. Ada berupa kata emotif dan ekspresif. Nah, bahasa surat pribadi tidak formal, tetapi santun. Pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat. Kemudian menggunakan sapaan, seperti orang bercakap ya, dan menggunakan kata ganti orang pertama untuk mengirim, dan kata ganti orang kedua untuk si penerima. Kemudian ciri penggunaan bahasa pada surat dinas, pilihan katanya bersifat formal. Nah, ragamnya, ragam baku, bahasanya ragam baku. Oke, nah ini catat ya, diingat, jangan sampai lupa. Kemudian selanjutnya, nah ini penting, kita menelaah kesalahan dalam penulisan surat. Ya, di sini ada tabel ya, ada kolom salah, kemudian alasannya dan perbaikannya. Nah, ini sering kali ditemukan ya dalam surat-surat resmi yang apalagi ditulis oleh sebuah lembaga, ini terkadang masih salah juga gitu. Ya, karena memang aturan-aturan dalam surat menyurat ini ya setiap lembaga itu terkadang punya aturan tersendiri. Tapi acuannya tetap kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, khususnya dalam penulisan kata-katanya atau kalimatnya. Ya, jadi di sini ada contoh-contohnya nih ya. Nah, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Malang. Nah, ini kolom salahnya ya. Ini kita lihat salahnya ada di mana. Jalan B Sempor nomor 28, Malang 65151, telepon 0341 776 dan seterusnya ya. Nah, kenapa salah? Ini alasannya nih. Alamat tidak boleh disingkat. Ya, singkatan nama orang yang digunakan sebagai nama jalan diperbolehkan untuk kepala surat. Misal MT Haryono. Nah, ini untuk kepala surat. Tapi kalau untuk alamat yang ada di sini itu nggak boleh disingkat. Harus ditulis seperti ini nih. Jalan, B-nya itu apa? Bendungan. Atau kalau ditulisnya singkat seperti ini bisa nyasar yang ngirim itu. B apa nih? Bendungan, ya kan? Atau balai, ya kan? Atau apa? Kan belum jelas. Makanya harus ditulis lengkap. Jalan Bendungan Sempor nomor 28 Malang ya, ini lengkap. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ini salah kenapa? Karena ada alamat yang disingkat yang ini. Harusnya ditulisnya seperti ini, Bendungan. Kalau untuk penulisan Balai Pendidikan ininya sudah benar, sama ya. Oke, yang kedua. Biasanya dalam penanggalan. Ya, terkadang ditulisnya itu seperti ini. 4 Juni petik 15 atau 4/6/2015. Nah, ini salah. Apa alasannya? Penggunaan tanda titik pada akhir penanggalan
pemakaian singkatan, penggunaan angka untuk bulan, dan penggunaan nama kota tidak diperkenankan. Ya, jadi harus ditulis lengkap seperti ini. 4 Juni 2015. Oke, tanda titik itu tidak diperbolehkan untuk penanggalan. Oke, jadi lengkap ditulisnya seperti ini. Nah, itu penanggalan. Kemudian selanjutnya dalam perihal surat. Nah, itu kan surat dinas itu ada halnya tentang apa? Tadi kan keterlambatan ya kan yang meminjam buku. Nah, sekarang ini pengembalian buku ya. Nah, ini ada perihal contoh-contoh perihal lagi nih. Contoh halnya permohonan penceramah, kemudian di sini ada contoh-contohnya banyak ya, salah semua ini nomor 1 sampai 4 nih. Kita lihat yang pertama, hal, titik 2, permohonan penceramah, titik. Kemudian yang kedua, hal, titik 2, permohonan penceramah, tidak ada titiknya. Yang ketiga, hal, permohonan penceramah, huruf kapital semua. Kemudian hal, permohonan penceramah. Ini yang hampir sama dengan yang nomor, oh ini, P-nya ya, P-nya kecil. Ini kan kapital nih, ini kecil. Nah, sekarang kenapa ini bisa salah semua? Kata hal tidak perlu menggunakan titik. Ya, jadi bisa kalian lihat nih, ada yang kapital dua-duanya, ini bisa kalian lihat ya, ini ternyata salah juga nih. Yang kapital tuh hanya yang depan, ini yang benarnya. Permohonan penceramah. P yang paling awal, kapital, yang kedua kecil. Dan tidak diakhiri dengan tanda titik. Atau ini besar semua, salah. Ya, jadi seperti ini ya, penulisan perihal. Nah itu. Kemudian lampiran sekarang. Lampiran surat diperlukan untuk memberitahu si penerima ya bahwa surat ini ada lampirannya gitu. Ya. Surat ini ada lampirannya. Kalau misalnya ada 2 lembar ya tulis 2 lembar. Kalau 3 lembar 3 lembar. Atau dalam yang banyak gitu ya, 1 bundle. Bisa juga ya. Nah, ini di sini ada contohnya nih. Lampiran titik 2 1 X lembar angka ya. Lihat. Kemudian yang kedua, lam titik 2 1 ditulis tuh huruf. Kemudian X eksemplar ya. Nah, kenapa ini bisa salah? Kenapa? Karena tidak ditulis angka. Tidak diakhiri titik. Kata lampiran yang disingkat memerlukan titik. Oke, sekarang kita lihat nih. Jadi, dalam lampiran angka itu tidak ditulis angka, tapi kata langsung. Satu berarti SATU, satu. Tidak berupa angka. Ya, di sini contohnya nih, lampiran 1 eksemplar. Ya kan? Tidak diakhiri titik. Ya, kemudian yang nomor 2 ini salah nih. Kenapa? Karena lam ini kan singkatan, maka dia harus diakhiri dengan titik. Tuh, ada titiknya tuh ya. Kemudian 1 eksemplar, tidak ada titik di belakangnya. Ini kan ada titik di sini ya. Ini salah. Di sini harusnya tidak ada titik. Oke ya. Kemudian yang selanjutnya, alamat tujuan. Yang pertama nih, YTH Bapak Dr. Tono, Jalan B Sempora, ini juga sama nih disingkat. Bisa nyasar orang ntar ini. Kemudian YTH Bapak Direktur Jenderal Pajak Jalan Bintaro Utama Sektor 5, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan. Nah, ini salah semua. Kenapa? Sapaan Bapak, Ibu, atau Saudara di depan nama jabatan dan gelar tidak diperlukan. Ya. Kemudian sapaan hanya dipergunakan untuk mengiringi nama orang yang tidak diawali dengan gelar. Contohnya nomor 1 seperti ini yang benarnya. YTH Dr. Tono, langsung. Nggak usah pakai Bapak lagi. Langsung aja. Kayak tadi kan yang tadi saya sampaikan ya. Nggak usah pakai Bapak atau Ibu, langsung aja. Ya, Dr. Tono. Kemudian jalan bendungan ini harus jangan disingkat, harus lengkap ya. Jalannya juga tulis singkat tuh. Lengkap. Jalan bukan JL. Kemudian yang kedua nih contohnya salah. Yang terhormat, nggak usah pakai Bapak, langsung aja Direktur Jenderal Pajak. Oke. Nah, selanjutnya isi surat. Nah, kami segera memberitahu saudara, jika ada perubahan jadwal. Nah, ini di sini ingat penggunaan tanda titik koma itu seringkali salah. Maka perlu diperhatikan ya. Nah, di contoh ini salah. Kenapa? Karena kesalahan penggunaan tanda koma. Seharusnya tidak ada tanda komanya, langsung saja ya. Kami segera memberitahu saudara jika ada perubahan jadwal. Gak usah pakai koma, langsung ya, ditulis langsung. Ya kan? Seperti itu. Lanjut yang terakhir ini ya. Nah, biar nggak terlalu panjang nih videonya. Penutup ya, penutup surat.
Ini biasanya ada di bawah ya, menjelang tanda tangan. Nah, Direktur Jenderal, Sasmita, atau A garis miring N Direktur Jenderal Dian Putri. Nah, ini salah nih. Kenapa? Ini alasannya. Penulisan nama pejabat penandatangan dipisah ya. Surat seharusnya ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata tanpa ada tanda lainnya, baik berupa garis bawah maupun tanda kurung. Jadi seperti ini. Direktur Jenderal, langsung Sasmita, tidak perlu ada tanda kurung. Ya. Ingat, tidak perlu ada tanda kurung. Oke. Selanjutnya, di sini ada atas nama nih. Tidak menggunakan tanda garis miring. Atas nama itu disingkatnya dengan A titik N titik. Direktur Jenderal Dian Putri. Tidak boleh kapital semua. Ya, hanya awalnya saja yang dikapitalkan. Oke? Sampai sini semoga kalian semuanya bisa memahami ya dari awal tadi yang menelaah kebahasaan ya pada surat pribadi, dan yang terakhir ini yang kedua tadi menelaah kebahasaan pada surat dinas, dan yang terakhir tentang ini ya yang sangat penting sekali nih, beberapa kesalahan ini, menelaah kesalahan dalam penulisan surat ya. Di video Bapak sebenarnya ada lagi ya lebih lengkap beberapa kesalahan dalam penulisan surat dinas, itu ada di videonya, nanti akan Bapak sampaikan juga kepada kalian semua ya. Jadi silakan dilihat di channel Bapak ada videonya tentang beberapa kesalahan dalam penulisan surat dinas. Nah, materi ini sampai di sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Bapak akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat sehat untuk semuanya.